Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zaki Heka Fikri dengan nomor BP 20101152630156. Saya berasal dari kelas F4, di mana dosen pengampu untuk mata kuliah jaringan komputer saya yaitu Bapak Aulia Fitrul Hadi MKom. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktekkan atau mentutorialkan tentang tugas jaringan komputer dengan judul konfigurasi klien ke DNS, di mana soalnya seperti gambar pada layar, di mana nanti servernya itu ada 3 server dengan IP-nya yaitu 8.8.8.1, 8.8.8.2 dan 8.8.8.3, di mana masing-masing PC ini sesuai perintah soal itu harus terhubung ke 3 server. Ke PC 1 kita menghubungkan ke server 1 maka bisa, dihubungkan ke server 2 juga bisa, server 3 juga bisa, begitu juga dengan PC yang lain. Intinya PC ini dalam rangkaian pada soal itu harus terhubung dengan server. Baik, langsung saja kita ke tahap praktikum. Baik, kita klik Cisco Cat Tracer, kita tunggu masuk ke aplikasi. Oke, sebelum kita memulai praktikum, maka langkah baiknya kita beri nama proyek kita terlebih dahulu. Proyeknya sudah kita beri nama, maka kita akan menggambarkan sesuai dengan perintah soal. Untuk pertama kita siapkan PC terlebih dahulu. Switch, router yang akan kita pakai yaitu router PTMT. Kemudian server. Gambar seperti di atas, maka kita hubungkan dengan kabel untuk antara switch dengan PC menggunakan kabel bertipe strike. Server. Sebelumnya kita tambahkan sesuai pada gambar yaitu switch-nya. Dengan kabel antara server ke switch. Menghubungkan antara server dengan switch. Lanjut kita menghubungkan antara router dengan switch, dimana port yang dibutuhkan untuk hubungkan ke router ini adalah ada 4 port, yaitunya port switch yang akan kita hubungkan dengan router. Maka kita lakukan penyetingan terlebih dahulu sebagaimana pada tutorial sebelumnya yang telah dipelajari bahwa untuk port yang dimasukkan yaitu bertipe CGE. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu supaya bisa memasukkan portnya.
kita masukkan 4 ya. Nanti kita hidupkan kembali. Kita cek device sedang booting. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Setelah booting ini selesai, kita lakukan penyetingan terlebih dahulu pada server, karena nanti server ini yang akan menjadi patokan untuk penyetingan di klien. Lakukan penyetingan, kita kasih nama terlebih dahulu. Sebagaimana pada tugas, maka kita beri 3 nama IP. Oke, kita set. Untuk default gateway-nya kita buat 8.8.8.0. Setelah itu kita setting pada klien, dimana pada klien ini kita beri nama IP bebas, kita beri nama 192.168.1.1 secara urut, nanti ada 1.2, 1.3. Default gateway ini akan kita setting 1.1.254 dengan DNS nya. Ini maksud apa terlebih dahulu menyeting pada server, karena DNS ini akan kita masukkan ke tiap klien. Oke. Untuk daerah ini kita beri default gateway nya yaitu 1.254. Kita setting IP-nya yaitu 2.1 ya, langsung saja. Default gateway sebelumnya 1.254, yang ini 2.254. Ini kita setting IP-nya yaitu 3.1. Untuk default gateway-nya yaitu sebelumnya 1.254, yang keduanya itu 2.254, yang ini kita beri 3.254. Selesai, kita hubungkan, dimana kabel yang akan kita hubungkan yaitu kabel automatical fuse connection.
settingan dia memang merah. Setelah kita setting nanti IP-nya maka dia akan hijau. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya yaitu ini adalah 1.254, ini 2.254, ini 3.254 untuk subnet masknya. Kita cek apa saja apanya. Oke, IP configuration. Terlebih dahulu kita akan membuka ke atas ini ya. Ini adalah gigabit 9. Oke, ini tadi adalah 8.8.0. Oke, kita on kan. Dia berubah, sebelumnya karena dia merah, karena dia off ya. Kemudian ini portnya yang berapa gigabit 8 dengan settingan IP 1.254. Kita on kan. Kita juga yang ini gigabit 7. Oke, setelah ini kita setting untuk RIP-nya. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai prosedur. Kita lanjut ke settingan RIP-nya. Sesuai dengan konfigurasi subnet mask di tiap switch dengan si klien. Kita set. Kita lakukan tes terlebih dahulu. Pastikan HTTP untuk 3 server ini on, biasanya on. Disediakan itu bisa kita tes juga dengan yang ini juga sudah on, juga dengan yang ini juga sudah on. Oke, di sini sudah terlihat bahwa kabel terhubung. Oleh karena itu untuk memastikannya kita harus tes melalui command prompt terlebih dahulu. Oke, kita ping 8.8.0. Oke, terhubung hingga ditandai adanya reply. Tapping 92.168.1.2. Oke. Terhubung, maka kita lakukan tahap berikutnya yaitu dengan web browser. Oke, karena sudah connect di command prompt, dimana IP-nya ada 3, yaitunya 8.8.1.2.3. Kita langsung saja satu. Oke, terhubung. Kita lakukan 8.2. Terhubung 8.3. Oke, untuk uji testing jaringan ini berjalan dengan lancar dikarenakan sudah terhubung ke server. Kita tes untuk yang ini. Apakah sudah terhubung? Kita panggil 8.8.3. Oke, sudah terhubung ke server, di mana ditandai dengan tampilan seperti ini. Kita tes di sini. Misal 8.8.1. Oke, terhubung juga.
Ini kita tes 888.3. Oke, terhubung. Kita tes sekali lagi. Kita tes melalui browser. Kita klik 8.8.8.1 lagi. Oke, terhubung. Baik, setelah kita melakukan perancangan sesuai gambar, dimana gambar perancangan dari tugasnya seperti ini telah berhasil kita buat, dimana setelah kita tes untuk semua PC klien itu terhubung ke server, dimana telah dicoba menggunakan command prompt untuk IP itu terhubung, baik itu IP antar klien atau terutamanya ke IP server, dimana dari tugas IP servernya yaitu 8.8.8.1, kemudian yang titik 2 dan titik 3. Setelah kita tes untuk 3 IP server ini pada masing-masing klien itu terhubung semuanya. Jadi sudah dicoba satu PC dites dengan 3 server, dia sudah terhubung. Kemudian dipastikan kembali ke klien yang lain, di sini juga sudah terhubung. Kemudian di sebelahnya pun juga sudah terhubung. Dimana cobaan untuk web browser antara server dengan klien itu sudah terhubung, dimana ditandai dengan gambar seperti tadi. Apabila tidak terhubung, maka tampilannya itu kosong. Maka mungkin kendalanya yang pertama bisa jadi karena kabelnya yang tidak cocok. Oleh karena itu harus disesuaikan, dimana tadi switch ini kita menggunakan kabel strike, switch ke klien, switch ke server, sedangkan menghubungkan router dengan 4 switch ini menggunakan tipe kabel automatically choose connection type. Baik, kita telah selesai melakukan konfigurasi sesuai pada tugas. Apabila telah selesai, maka dapat kita close. Kita save. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.